Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang kedua Gereja Injili Anugerah Tuhan Giak Pancur Batu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita datang di hadirat Tuhan dengan rasa rindu, lapar, haus akan Tuhan. Kita membawa persembahan kita yang sungguh kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sama udah jemaat Tuhan tuh bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sekali lagi
pujian kepadamu. Kami tinggikan namamu. Kami hormat akan Engkau. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu. Kami tinggikan namamu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh hidup umat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami sembah Kau. Syukur bagimu. Ku angkat pujian bagimu. Dalamnya kasih, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagimu, angkat pujian bagimu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus, kudus. Engkau kudus. Tidak ada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus. Engkau kudus. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Engkau kudus, kudus. Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus. Mulialah namamu, mulialah namamu. Mari angkat pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ku angkat pujian bagimu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan, oh, ku angkat pujian, ku angkat pujian bagimu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu, dan di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku
sekali lagi. Di hadirat-Mu dekat hati. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah terbaik ke Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, segala penyembahan kami hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Kami semua umat-Mu datang di hadirat-Mu dengan rasa syukur, rasa rindu, rasa haus akan Engkau. Puaskan setiap jiwa yang berhaus, Tuhan. Puaskan setiap jiwa yang lapar akan Engkau, Tuhan. Kami hormati Engkau di tempat ini, Tuhan. Kami datang memuji menyembah-Mu dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima segala penyembahan kami. Diberkatilah Engkau melalui pujian kami, Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini, menjamah setiap hati, membawa setiap hati untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yaitu orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan menemukan kita di sini semua jemaat Giat yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, satukan roh kita untuk memuji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semuanya. Haleluya. Curahkanlah roh-Mu
Haleluya. Berikan suara saudara yang terbaik itu Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Bangsa-bangsa bersama. Lebih kuat lagi. Haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa sekali lagi sama-sama roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersama, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa yang mengaku. Oh, sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tahukah Bapak Ibu, Raja Daud ketika hatinya gundah gulana, apa yang diperbuatnya saudara? Dia berlomba, ya berlari ke rumah Tuhan untuk beribadah dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita, kita sudah ada di rumah Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan di hadirat Tuhan dengan suara sorak-sorai. Amin saudara. Kita boleh menyanyi, kami yang telah ditebus. Biarlah kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan boleh mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik bagi kita Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kita adalah bait Tuhan saudara. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, di belakang-Mu kami berdiri, kepadamu kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Dengan bersemangat kita memuji Tuhan, dan kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, di belakang-Mu kami berdiri, kepadamu kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu kami terima
adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, biarlah hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mohon jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Firman Tuhan adalah kebenaran kita, saudara. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, di dalam firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, percaya, percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, berlari, kejar semua mimpiku. Takkan ku setia selamanya, percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah Kau sendiri. Kau berjalan sesuai dengan kehendak. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan pujian ini ya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh setiap waktu, setiap waktu. Dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang jiwa, percaya, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, kejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, mau tetap setia selamanya, percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu perkataan-Mu tidak pernah berlalu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hikmat-Mu Tuhan. Ya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya, ku percaya firman-Mu ya dan hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, kejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, mau tetap setia selamanya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu, firman-Mu ya. Lagi firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami, seluruh hati kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang melayakkan kami, yang membenarkan
boleh layak menyembah. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari umat Tuhan perdengarkan suara saudara kepada Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Bapa rindu mendengar suara kita. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Katakan, sungguh besar setia. Ayo umat Tuhan. Ya dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya aku. Hanya bagimu segala pujian kami Tuhan. Inilah pujian kami anak-anakmu Tuhan. Oh, dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam ku tinggikan Engkau, ku tinggikan. Sama setiap hati umatmu Tuhan. Oh, mereka menemukan Engkau Tuhan. Oh, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh kebenaran selamanya. Umat Tuhan, boleh kita mengangkat kedua belah tangan kita sebagai rasa kagum kita akan Tuhan, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Ku tinggi. Sekali lagi. Tinggikan ku. Dalam roh dan
Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Kau. Engkaulah Tuhan yang besar, Engkaulah Tuhan yang benar, Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Sebab Engkau baik, sebab Engkau setia, Engkaulah pemilik hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami serahkan hidup kami, kami muliakan Engkau. Kirabasana, mari berikan suara saudara yang terbaik kepada Tuhan. Shirarabatakarabasyana, nyatakan Tuhan baik. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau selamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mencintai kami. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami bawa seluruh hidup kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami sembah Kau Tuhan. Jiwa kami bersyukur, jiwa kami haus akan Engkau, jiwa kami rindu tempat pelataran-Mu, hati kami rindu kepadamu. Jiwa kami rindu Tuhan, hati kami rindu Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwa kami. Kami cinta Kau Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kau segalanya bagi kami, Engkau yang termahal bagi jiwa kami. Kau tidak dapat digantikan oleh apapun. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa setiap hati lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Beri hati yang rindu haus, beri hati yang lapar akan Engkau Tuhan. Yang barabasana, barabasana, kami perlu Kau, kami rindu Kau Tuhan. Engkau alasan kami ada di sini Tuhan. Engkau alasan kami ada di sini Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan bagi-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, ku serahkan hidupku kepada untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan. Dan sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Awali pujian ini kata
persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, sembah Kau. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sama-sama sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, ku sembah Kau. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan. Ku serahkan hidupku kepadamu, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah menebus kami. Engkau yang telah membasuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan darah-Mu yang memberikan kami kelayakan untuk datang menghampiri-Mu, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur. Karena untuk itulah kami ada di tempat ini Tuhan. Untuk mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada ibadah yang kedua ini Tuhan. Engkau berrahmat atas kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang hadir Tuhan. Oh Tuhan, yang sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah setiap perkataan firman-Mu yang mau sampaikan tertanam dan hidup di hati kami semuanya. Dan Engkau mendapati kami semuanya menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Dan teguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah yang berdosa beroleh pengampunan. Biarlah yang sakit yang Kau sembuhkan. Biarlah yang terikat yang Kau bebaskan Tuhan. Biarlah yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu Engkau kenyangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemimpin pujian, singar dan pemain musik. Salam Bapak Ibu. Luar biasa kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan berrahmat atas kita semuanya. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Dan kita ada sebagaimana kita ada pada ibadah yang kedua ini di tempat ini. Dan juga kami menyapa Bapak Ibu yang ikut secara ibadah online dari tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari hormati Tuhan. Mari ya saudaraku, ya rindu, lapar, haus akan kebenaran firman. Dan rasakan jamahan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara sakit, percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Kalau saudara punya beban, percaya Tuhan pasti menolong saudara, memberikan jalan keluar bagi saudara. Amin. Kalau ada ikatan, Tuhan Yesus sanggup membebaskan saudara. Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya, di mana ada Tuhan Yesus berada, di situ terjadi mujizat Tuhan. Nah Bapak Ibu, ya minggu yang lalu sudah kita mendengarkan bagaimana ya bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kita. Ya topik firman Tuhan bagi kita, teguran dan nasihat. Ya bagaimana bangsa Israel itu ya dikatakan mereka bersungut-sungut.
Sehingga banyak yang mati di padang gurun. Biarlah kita jangan jungut-jungut. Apapun yang terjadi, apapun keadaan tidak cocok dengan kita, tetap kita percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap beriman kepada firman Tuhan. Amin. Tetap bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, jangan bersungut-sungut. Dan juga orang Israel itu rakus. Ya, tidak menguasai diri. Sudah diberikan mana, mereka minta daging, dapat daging, belum habis di mulutnya, sudah dimakannya lagi. Bahkan masih ada darahnya mereka makan saking rakusnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga banyak di antara mereka juga yang mati. Biarlah kita menguasai diri kita, amin. Jangan tamak, jangan rakus, kuasai diri saudara. Apalagi soal makanan, mari menyangkal diri. Ya, Amsal berkata, oh bila hidangan di depanmu, wah sangat menggurkan, buat pisau di leher. Supaya kita dapat menguasai diri. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bangsa Israel ini berzina, zina rohani. Mereka menyembah Baal-peor. Mereka menyembah ya patung lembu emas. Oh, dan juga mereka melakukan zina badani. Karena biasanya itu sejalan. Bapak Ibu, biarlah kita hanya percaya kepada Yesus saja. Amin. Gak ada iman percaya yang lain. Saya sampaikan hari Minggu yang lalu, jangan ada yang sama dengan Yesus atau lebih hebat dari Yesus dalam hidup kita. Hanya Yesus, hanya Yesus. Dia yang termulia, dia yang terutama. Dan yang pertama dalam hidup kita. Biarlah kita tetap beribadah dan percaya hanya kepadanya. Dan juga bangsa Israel ini mencobai Tuhan. Beberapa orang di antara mereka berkata, bukan hanya kepadamu Musa, Tuhan berbicara. Kepada kami juga. Mereka menolak Musa. Dengan kata lain, mereka menolak Tuhan yang memilih Musa. Sehingga terbelah bumi. Orang yang menentang Musa ditelan. Matinya pun tidak seperti yang lain. Dan sampai sekarang belum pernah saya lihat yang demikian. Bapak Ibu, marilah kita mematuhi Tuhan. Amin. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita mematuhi otoritas yang ada pada kita. Dan tujuan Tuhan membawa bangsa Israel dari perbudakan. Keluar dari semuanya apa yang mereka alami di Mesir. Tujuan Tuhan hanya untuk supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan yang hidup. Itu tujuan Tuhan. Saudaraku, itu juga tujuan Tuhan dalam hidup kita. Membebaskan kita dari dosa. Mengangkat kita dari kegelapan. Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Dan inilah topik firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimanakah seharusnya kita beribadah kepada Tuhan? Bagaimanakah kita menyembah dengan benar seturut dengan firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. 2 ayat saja. Ya, tetapi biar kita memiliki sikap yang benar. Karena jelas Alkitab ini menuliskan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Mari katakan bersama dengan saya, penyembah-penyembah benar. Menyembah dalam roh. Menyembah dalam kebenaran. Bapak Ibu, dari kalimat apa yang kita baca bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti sebelumnya ada penyembahan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biar kita lihat dulu apa arti penyembahan ini. Dalam bahasa Yunani dikatakan proskuneo, ya, proskuneo, yang berarti menyembah, beribadah. Saudaraku, sujud menyembah. Sampai kadang ya kaki ini di antara lutut ini kepala menyembah. Itu artinya berlutut, membungkukkan diri atau jatuh menyembah di hadapan orang lain. Dan ini yang kita sembah adalah Yesus Tuhan Juru Selamat kita, amin. Dan penyembahan atau ibadah itu sangat penting dalam iman orang-orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, penyembahan, saudaraku, berarti mengasihi dan menghormati Allah pencipta alam semesta. Serta menunjukkan rasa hormat dan kasih kita. Sebagai orang percaya, kadang kita aplikasikan dalam doa kita, dalam pujian, nyanyian kita, ucapan syukur kita, dan juga dalam keseharian kita, yang senantiasa memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari apa yang baru kita baca Yohanes pasal 4 ayat 23-24 tadi, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena mari kita lihat sebentar dalam ayat 20. Bagaimana orang Israel menyembah sebelum Yesus datang ke dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita, pasal yang keempat ayat 20. Apa kata firman Tuhan ini? Dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bapak Ibu, perikop pasal yang keempat dalam Yohanes ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Dikala Yesus melakukan perjalanan menuju Galilea, dia lewati Samaria. Dan dia bertemu dengan perempuan di tepi perigi di Samaria. Dan terjadi percakapan dialog dengan perempuan ini. Saudaraku, dan perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Orang Samaria bukanlah orang Israel asli, campuran. Dan selalu ada permusuhan, ada ketidakcocokan dengan orang Israel. Sehingga mereka melakukan penyembahan di atas gunung Gerizim. Ya. Mereka lakukan penyembahan di sana. Dan itu biasa dilakukan sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Itu adalah penyembahan tanpa aturan. Suka-suka. Apa mau dipersembahkan, kapan dia menyembah, suka-suka. Tidak ada aturannya. Tetapi orang Israel berkata penyembahan, ibadah harus dilaksanakan di Yerusalem, di bait Allah. Di sana ada aturannya. Ada imamnya.
Korban-korban yang dipersembahkan pun diatur sedemikian rupa. Dan orang Israel minimal 3 kali dia harus datang ke Yerusalem, ke bait Allah, untuk beribadah. Sesuai dengan hari raya yang telah ditentukan. Itulah yang mereka lakukan tahun lepas tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi banyak ibadah orang Israel menjadi celaan. Dan Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Karena mereka beribadah, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan persembahan, tetapi sikap hatinya tidak benar. Kita lihat dalam Yesaya pasal 1 ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan ini? Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Bahkan dalam ayat selanjutnya, mereka memberikan persembahan. Dalam ayat 10 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Wah, ini celaan bagi Israel. Apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Wow. Capek mereka bawanya dari daerah mereka masing-masing untuk dipersembahkan di atas mezbah. Tetapi Tuhan berkata tidak suka. Ayat yang ke-12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau maaf saudaraku, ya, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Beribadah juga, memberi persembahan juga, tetapi Tuhan katakan kejijikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang kedua ini, kita mengetahui apa yang Tuhan mau, persembahan yang Tuhan kenan, penyembahan yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita, supaya semua ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan dalam buku Markus pasal yang ke-7 ayat ke-6 mulai, apa kata Yesaya? Ini buatan Yesaya yang diulang tulis oleh penulis Injil ini, yaitu Markus. Dikatakan dalam ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah buat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, oh perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Firman Allah diabaikan untuk
berpegang kepada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita melakukan ibadah yang sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita angkat tangan kita mulut kita memuji Tuhan, tapi masih ada pahit hati. Masih ada amarah. Masih ada mengganggu orang lain. Teringat akan perkataan kita atau tingkah laku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Mari tinggalkan ibadahmu. Berdamai dulu dengan Dia. Amin. Bapak, Ibu, memang bangsa Israel, mereka ibadah di bait suci di Yerusalem dan juga di rumah-rumah, ya, sinagog yang ada di kota-kota mereka, di daerah-daerah mereka. Dan penyembahan yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dari apa yang baru kita bacakan ini, itulah maksud Tuhan jadi dalam hidup kita. Penyembahan harus diadakan sesuai dengan penyataan diri Allah di dalam putranya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, kalau saudara belum yakin dosa saudara diampuni, ambil keputusan pada hari ini untuk datang pada Yesus dan mohon darahnya membasuh saudara. Karena hanya penyucian oleh kuasa darah Yesus, penyembahan kita, ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena aturan-aturan, tetapi oleh karya Tuhan Yesus yang telah menebus kita, yang melayakkan kita untuk menghampiri Dia. Karena dikala Yesus mati di kayu salib, pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, tabir itu, tirai itu terbelah. Sehingga kita tidak perlu harus pergi lagi ke Yerusalem, ke bait Allah, berjumpa dengan imam besar untuk datang menghampiri Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menjadi imam besar kita, menjadi pengantara kita, sehingga di mana saja, kapan saja kita dapat menghampiri Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan ini berkata, penyembah yang benar yaitu menyembah dalam roh. Karena Allah yang kita sembah itu adalah roh adanya. Saudaraku, ini membuat tidak ada batasan waktu, tidak ada tempat membatasi kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Di mana saja keadaan apapun apa yang saudara lakukan, saudara saat itu juga dapat berjumpa dengan Tuhan. Karena Dia roh adanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sadari. Karena Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia selalu ada bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus berdiam dalam kita. Oh, sampai selama-lamanya. Mari sadari. Dia ada bersama dengan kita. Secara fisik memang kita tidak dapat melihatnya lagi. Tetapi Bapak, Ibu, sejak saudara menerima Yesus, saat itu juga Roh Kudus memenuhkan saudara. Ada dalam saudara. Mari terge Dia. Mari sadari Dia. Saudaraku, karena Tuhan mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, menjadi penghibur bagi kita, menjadi pengajar kita, menjadi pengingat kita akan kebenaran firman-Nya.
Ada satu tulisan, saya tulis di Alkitab saya ini. Ini tahun 2021 saya tulis. Tepatnya tanggal 13 bulan 5. Dan ini pengertian yang saya dapat. Hanya orang yang menyadari pribadi Roh Kudus yang melakukan perkara besar bagi kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang menyadari Roh Kudus yang menolong dia. Hanya orang-orang yang menyadari Roh Kudus yang mengajari dia, yang menuntun dia akan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupnya. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang dapat mengalahkannya. Tidak ada sakit penyakit yang dapat membuat dia terpuruk. Karena dia sadar Roh Kudus ada menolongnya. Ada Roh Kudus yang menyertai dia. Mari Bapak Ibu sadar Allah yang kita sembah Roh adanya. Amin. Nah yang kedua, menyembah Allah. Menyembah dalam kebenaran. Kebenaran merupakan ciri Allah. Dalam Mazmur 31 ayat 6 dikatakan, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala, yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Tuhan membenci orang yang menyembah berhala. Ayo Bapak Ibu, walau ada daya tarik, mungkin ada orang mengasihi saudara. Udahlah, si anu di sana itu ada bisa membuatmu lebih bahagia. Sakitmu sembuh. Jangan mau. Percaya saja kepada Yesus. Amin. Dan dalam Roma 1 ayat 5 dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jangan gantikan kebenaran Allah dengan dusta. Allah kita itu benar adanya, amin. Bahkan Yohanes 17 ayat 17 apa dikatakan? Apa kata firman Tuhan Yohanes 17 ayat 17? Firman-Mu adalah kebenaran. Saya bacakan lengkapnya bagi kita. Ayat 17. Apa dikatakan di sini? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Dia benar pada hakikatnya. Itulah ciri Allah. Benar, tidak berdusta. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Dan kebenaran itu terjelma di dalam Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Saya baca bagi kita semuanya. Dikatakan di sini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kebenaran itu terjelma di dalam Kristus. Bahkan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kebenaran itu menjadi hakikat Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dan inti Injil adalah kebenaran. Jadi kita harus menyembah Allah, menyembah Bapa di sorga dalam roh dan kebenaran. Menyembah dia sesuai dengan firman Tuhan.
Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, mari menyembah Dia. Menurut kebenaran Bapa yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, yang kita terima melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Mari sembah Dia. Mari agungkan Dia. Saudara, aku perkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam penyembahan saudara, dan hidup kita juga sepenuhnya adalah persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu, apa yang diajarkan Yesus ini menyatakan penyembahan itu bukan hanya dilakukan di ruang gereja saja. Bukan hanya di tempat ibadah saja. Tetapi dalam keseharian kita dari bangun sampai tidur kembali, semuanya hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Bapak-bapak, sikap saudara kepada pasangan saudara, sikap saudara terhadap anak saudara, itu juga ibadah. Penyembahan saudara kepada Tuhan. Mari pikirkan masa depan anak saudara. Jangan abai dengan kebutuhan anak-anak saudara. Mohon hikmat dari Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Supaya semua anak-anak kita dapat pendidikan selayaknya. Saudaraku, jangan bermalas-malas. Ayo bapak-bapak, biarkan istri yang bekerja. Saudara duduk. Saudara tahu duduk? Duduk di kedai. Ayo berubah. Rencanakan, anakku nomor 1 begini, anakku nomor 2 begini. Siapkan, apalagi masih kecil-kecil. Jangan habiskan waktumu kepada yang lain. Pikirkan juga pasanganmu, karena itu juga ibadah. Bawa mereka, ajari mereka, jadikan hidupmu menjadi teladan. Amin, bapak-bapak. Gak banyak yang jawab. Ibu-ibu juga demikian. Sikap saudara, sikap ibu-ibu terhadap suaminya. Tunduk dalam segala hal. Karena itu juga ibadah. Itu kebenaran. Amin. Itu kebenaran. Itu tertulis dalam Alkitab. Jangan saudara, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Keluar air mata, bahkan sampai ingus pun keluar. Tapi sampai di rumah, ambil sendiri makananmu. Gak tahu kau, baru capek ini, baru datang, jalan dari gereja. Itu gak hidup dalam kebenaran. Ayo anak-anak, bersikap benar terhadap ayah dan ibumu. Alkitab menuliskan hormat, patuh, taat. Apalagi orang tua kita hidup dalam kebenaran, sudah terima Yesus, sudah lahir baru, patut dipatuhi. Saya jelas tadi malam berkata, bertobat hai pemuda. Sekali 2 kali orang tua berkata, anu, tolong dulu, saudara abai, bertobat, jangan biarkan handphonemu itu memperbudak engkau. Jangan biarkan game itu memperbudak engkau, karena game itu gak buat kau menjadi orang terdidik. Karena orang tuamu yang mencari makan untuk membuatmu sekolah. Ayo sekali dia berteriak, nakku tolong dulu, iya pak, iya mak. Saya agak keras sedikit, karena zamannya sekarang, karena sudah semua abai. Orang sibuk, dilihatnya orang tuanya, didengarnya. Tetapi 5 kali dipanggil, enggak disahut. Saudaraku, kenapa? Karena itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita sehari-hari. Bapak ibu yang berbisnis, ayo perhatikan cara saudara berbisnis. Kalau saudara di instansi pemerintah bekerja, sikap saudara dalam mengerjakan tugas-tugas saudara.
Ayo jujur. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan korupsi. Aku nggak korupsi duit kok Pak. Iya korupsi waktu. Masuk jam 8, datang jam 9. Itu juga korupsi. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah penyembahan kita yang benar. Sehingga orang tidak dapat memperburuk atau mengejek kebenaran. Tetapi lewat hidup kita yang sungguh-sungguh benar melakukan penyembahan dalam roh dan kebenaran, berubah hidup kita dan orang tahu bahwa saudara dan saya pengikut Yesus. Amin. Saudaraku, tidak sulit bagi saudara kalau saudara hidup dalam keseharian, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dikala saudara angkat tangan, ku sembah kau Tuhan, hadirat Tuhan limpah menjamah saudara. Dikala saudara mengalami pergumulan atau mungkin sakit penyakit, saudara berseru, Yesus tolong saya. Mujizat Tuhan jadi atas saudara. Dan inilah yang dicari Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya dulu berpikir, berbahasa roh lah. Bau menyembah. Walaupun itu memang harus kita lakukan. Tetapi saudaraku, sesudah saudara bahasa roh menyembah Tuhan, hidup saudara juga harus dalam kebenaran. Amin. Karena itu juga ibadah kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan ini. Menyadari Tuhan, di mana saja, kapan saja, Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara. Terge Dia, sadari Dia, dan mari bersekutu dengan Dia. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dan mari saudaraku lakukan kebaikan dalam hidup saudara. Sehingga ibadah kita semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita selamat bukan karena kebaikan kita, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi sesudah kita mengenal Kristus, kita harus berbuat baik. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu, biarlah ini ya menjadi gaya hidup kita. Kita semua menjadi penyembah yang benar. Ya, menyembah Allah dalam perjanjian baru tidak didasarkan atas ritual atau tata ibadah, tidak juga atas tempat. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah keseluruhan hidup kita. Dari kita bangun sampai dengan tidur. Juga keseluruhan aktivitas kita, tingkah laku kita, ucapan kita, bahkan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang ada dalam hati kita. Jadi untuk itu, marilah kita menjadi penyembah Bapa dengan benar dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara mungkin bertanya-tanya, sudah sekian lama Pak aku ikut Tuhan, tapi rasanya Tuhan itu jauh. Ayo, selidik hati saudara. Saudara bisa saja badan saudara di sini, tapi hati saudara jauh. Tangan saudara terangkat dan mulut saudara mengucap, ku sembah kau Tuhan. Tapi hati jauh. Pikiran entah kemana-mana. Biarlah lewat firman Tuhan ini, saudaraku, kita dibaharui. Dan semuanya kita semakin intim, semakin manis, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan setiap kita ibadah, kita bertemu dengan Tuhan. Bahkan dalam setiap aktivitas kita, kita menyadari Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan, berkat-berkatnya akan mendatangi saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Bapak Ibu, lewat kebenaran ini, kita bukan hanya rutinitas saja, datang setiap minggu, datang setiap komsel, mungkin dalam ibadah lainnya, saudara melibatkan diri. Tetapi rasanya Tuhan jauh. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dalam ibadah ini, biar kita selidik hati kita. Biar kita koreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Mana-mana lagi yang harus dibuang. Mana-mana lagi yang harus ditanggalkan. Masihkah kita bersungut-sungut? Masihkah kita melakukan penyembahan berhala? Kalau tidak tercapai keinginan kita, kita tidak suka cita. Rasanya Tuhan tidak adil. Tapi ketahuilah, apapun keadaanmu, Dia tetap mengasihimu. Dia Tuhan yang adil. Dia tahu yang terbaik untukmu. Mari Bapak Ibu, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Syukur Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Jika ada hal-hal yang belum berkenan, kita mohon ampun darah Yesus menyucikan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segalanya. Kusembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Dulu sekarang selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita menyanyi dari hati kita. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus,
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tak sama-sama katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku tiada yang lain, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari kita berikan penyembahan kita. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau kami sembah, Tuhan. Engkau yang kami muliakan, Engkau sungguh baik bagi Engkau kami. tetap Allah bagi kami. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Kau sama kami, tinggikan namamu, kami muliakan namamu, Yesus yang termulia dalam hidup kami, Yesus Kau segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, besar kasih setiamu, besar anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembah, adalah penyembahan. Kau ciptakanku Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakan
persembahkan. Haleluya. Benar Tuhan, seluruh hidup kami persembahan bagi Bapa. Tuhan, biarlah Engkau mendapati hidup kami, mendapati kami semuanya menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan, karena kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami menyadari kehadiran-Mu Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan hidup kami memberi dampak Tuhan bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kemanapun dan dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan Yesus, kami membawa hadir-Mu Tuhan senantiasa dalam kami. Karena Engkau selalu ada, menyertai kami. Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.